Halo para calon profesional muda, selamat datang di video yang akan membahas tuntas bagaimana kamu bisa mengembangkan potensi terbaikmu saat memulai perjalanan di dunia kerja. Momen transisi dari bangku kuliah ke dunia profesional seringkali penuh tantangan dan pertanyaan. Bagaimana cara kita beradaptasi? Skill apa yang harus diasah? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa menemukan serta memaksimalkan potensi diri. Video ini akan menjadi panduan lengkapmu. Kita akan mengupas tuntas langkah-langkah praktis dan mindset yang tepat untuk sukses di tahap awal karirmu. Tahap inisiasi dunia kerja adalah fase krusial. Ini bukan hanya tentang mencari pekerjaan, tapi juga tentang membangun fondasi karir yang kokoh. Banyak yang beranggapan setelah lulus, semua akan mudah. Namun realitanya, kamu akan menghadapi lingkungan baru, tuntutan yang berbeda, dan banyak hal yang belum pernah diajarkan di bangku kuliah. Di tahap ini, kamu mungkin merasa overwhelmed, cemas, atau bahkan tidak yakin dengan kemampuanmu. Ini wajar, tapi yang perlu kamu ingat adalah setiap profesional sukses juga pernah melalui tahap ini. Kunci di tahap ini adalah memahami bahwa ini adalah waktu untuk belajar, beradaptasi, dan yang paling penting, mengidentifikasi di mana letak potensimu yang sesungguhnya. Memasuki dunia magang, seringkali terasa seperti melangkah ke wilayah baru yang belum dikenal. Ada yang langsung sigap beradaptasi, namun tak sedikit yang bingung dan pasif. Disinilah setiap mahasiswa menghadapi pilihan krusial. Apakah akan menjalani masa magangnya dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh, atau sekadar hadir tanpa makna? Pilihan ini tidak hanya menentukan kualitas pengalaman selama magang, tetapi juga berpengaruh besar terhadap reputasi dan masa depan karir mereka. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia magang adalah munculnya sikap-sikap negatif dari para peserta, yang bisa dikategorikan sebagai bad boys magang. Mereka bukan pelanggar hukum, tetapi pola perilaku mereka justru bisa merusak dinamika kerja dan merugikan diri sendiri maupun instansi tempat mereka magang. Umumnya, tipe ini cenderung malas dan pasif, hanya menunggu instruksi tanpa ada usaha untuk mencari tahu atau mengambil inisiatif. Alih-alih memanfaatkan waktu untuk belajar, mereka lebih memilih menghabiskan waktu dengan ponsel atau hal-hal yang tidak relevan dengan pekerjaan. Perilaku lain yang sering muncul dari kelompok ini adalah minimnya rasa tanggung jawab. Tugas yang diberikan sering dikerjakan seadanya, bahkan terkadang tidak selesai. Akibatnya, pekerjaan harus diperbaiki ulang oleh orang lain. Dan ini tentu menghambat kinerja tim. Lebih buruk lagi, mereka juga seringkali menunjukkan komunikasi yang buruk, tidak memberi kabar saat ada kendala, sulit diajak diskusi, dan tidak terbuka terhadap arahan atau masukan. Semua ini memperlihatkan kurangnya kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari tim yang saling bergantung satu sama lain. Pilihan untuk menjadi bad boys bukanlah tanpa konsekuensi. Dalam jangka pendek, pengalaman magang akan terasa hambar dan tidak memberikan nilai tambah. Dalam jangka panjang, reputasi buruk bisa menempel dan menyulitkan akses terhadap peluang-peluang penting seperti rekomendasi kerja, beasiswa, atau bahkan kesempatan magang lanjutan. Yang lebih merugikan lagi, kesan negatif dari instansi tempat magang dapat menjadi catatan yang membatasi jaringan profesional di masa depan. Sebaliknya, menjadi peserta magang yang aktif dan bertanggung jawab, yang bisa disebut sebagai good boys, membuka banyak pintu peluang. Mahasiswa yang bersikap proaktif, mau belajar, dan menunjukkan inisiatif seringkali mendapatkan pengalaman yang jauh lebih kaya. Mereka tidak menunggu disuruh, tapi mencari tahu apa yang bisa dibantu. Mereka menyadari bahwa setiap tugas kecil apapun adalah kesempatan untuk belajar dan menunjukkan kapasitas diri. Mereka menjaga komunikasi dengan baik, memberikan laporan progres secara berkala, serta terbuka terhadap masukan. Mahasiswa tipe ini juga melihat magang sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan, bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik. Mereka tertib, sopan, menjaga etika, dan hadir sebagai bagian dari tim, bukan sebagai tamu. Tipe inilah yang bisa meninggalkan kesan mendalam di mata para pembimbing, bahkan seringkali mendapat rekomendasi kerja atau kesempatan berkarir di instansi yang sama. Agar bisa menjadi peserta magang yang positif dan profesional, ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, aktif mencatat dan bertanya. Jangan malu untuk mencatat arahan dan prosedur penting, serta bertanya jika tidak memahami tugas.
Kedua, selalu mencari inisiatif kerja dan solusi. Jika pekerjaan utama sudah selesai, tawarkan bantuan atau ide untuk menyempurnakan proses yang ada. Ketiga, jaga komunikasi dengan pembimbing dan staf. Sampaikan progres, kesulitan, atau ide dengan cara yang terbuka dan sopan. Keempat, pahami target dan selesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Ini menunjukkan profesionalitas dan keseriusan. Kelima, jaga sikap dan etika. Kehadiran, ketepatan waktu, penampilan, serta tutur kata yang sopan adalah nilai tambah yang sangat dihargai. Terakhir, jadikan magang sebagai ruang kolaborasi, bukan sekadar tempat belajar. Anggap dirimu bagian dari tim dan tujukan kontribusi nyata. Pada akhirnya, menjadi peserta magang yang baik bukan hanya soal mendapatkan nilai bagus, tapi soal membentuk diri menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan bisa diandalkan. Magang adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Maka, manfaatkan waktu ini dengan bijak, bangun reputasi, tunjukkan potensi terbaikmu, dan jadilah bagian dari generasi yang memberikan dampak nyata bagi institusi tempatmu belajar. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi potensi diri di tengah kesibukan awal karir? Pertama, mulailah dengan self-reflection. Pikirkan, apa yang paling kamu nikmati saat mengerjakannya? Di bidang apa kamu merasa paling produktif dan bersemangat? Apa saja pencapaianmu di masa lalu, sekecil apapun itu? Kedua, minta feedback. Jangan ragu bertanya kepada mentor, dosen, atau bahkan teman dekat. Pandangan dari luar bisa sangat mencerahkan tentang kekuatan dan area yang perlu kamu kembangkan. Ketiga, eksplorasi dan coba hal baru. Tahap awal karir adalah waktu yang tepat untuk mencoba berbagai peran atau proyek. Terkadang, potensi tersembunyi baru muncul saat kita keluar dari zona nyaman. Misalnya, kamu mungkin ahli dalam analisis data, tapi ternyata memiliki bakat terpendam dalam presentasi atau public speaking. Jangan batasi dirimu. Setelah mengidentifikasi potensi, langkah selanjutnya adalah mengembangkannya. Ada beberapa strategi ampuh yang bisa kamu terapkan. Pertama, pembelajaran berkelanjutan, lifelong learning. Dunia kerja terus berubah, jangan pernah berhenti belajar. Ikuti kursus online, baca buku, dengarkan podcast, atau ikuti seminar yang relevan dengan bidangmu. Kuasai skill-skill yang sedang diminati di industri. Kedua, mencari mentor. Seorang mentor bisa menjadi kompas yang berharga. Mereka bisa memberikan panduan, berbagi pengalaman, dan membuka pintu kesempatan. Carilah seseorang yang kamu kagumi di bidangmu, dan jangan ragu untuk mendekat. Ketiga, berjejaring, networking. Bangun relasi yang baik dengan rekan kerja, atasan, dan profesional di luar kantormu. Jaringan yang luas tidak hanya membuka peluang, tapi juga memberimu akses ke berbagai pengetahuan dan perspektif. Keempat, menerima tantangan baru. Jangan takut mengambil proyek di luar deskripsi kerjamu, jika itu bisa memperluas skill setmu. Ini adalah cara terbaik untuk mengasah potensi dan menunjukkan inisiatif. Kelima, evaluasi diri secara berkala. Luangkan waktu untuk meninjau progresmu. Apa yang sudah berhasil kamu capai? Apa yang perlu diperbaiki? Proses ini akan membantumu terus berkembang. Selain strategi, mindset yang tepat juga sangat menentukan kesuksesanmu di tahap inisiasi ini. Pertama, growth mindset. Percayalah bahwa kemampuanmu bisa terus berkembang melalui usaha dan dedikasi. Jangan mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Kedua, proaktif. Jangan menunggu perintah, ambil inisiatif, tawarkan bantuan, dan cari tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk memberikan dampak lebih. Ketiga, resilient. Akan ada hari-hari sulit. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Bangkitlah lebih kuat setiap kali kamu jatuh. Pengembangan potensi di tahap inisiasi dunia kerja adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah fondasi yang akan menentukan arah karirmu di masa depan. Mulailah dari sekarang, kenali dirimu, asah skillmu, dan hadapi setiap tantangan dengan semangat positif. Kami harap video ini memberikan inspirasi dan panduan yang kamu butuhkan. Ingat, potensi terbaikmu menantimu untuk ditemukan dan dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.